wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, pada siang ini kita bisa berjumpa walaupun lewat Zoom. Ya, kita silaturahmi. Salam kenal buat adik-adik yang ada di Sulawesi. Ya, saya di sini di Jawa Barat ya, di Pulau Jawa. Temannya Pak Ustadz Ridwan. Ya, Eh, nanti saya di sini dengan Pak Ustadz Dharma sama Pak Ustadz Ridwan membimbing adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa berjalan tiap minggu untuk belajar Microsoft Office ya. Nah, karena nanti di situ komputernya atau laptopnya bareng-bareng, jadi sebagian dari teman-teman nanti adik-adik itu catat ya apa yang nanti mungkin disampaikan. Ya, jadi pertama perkenalkan dulu nama saya ya, nama Bapak Jidni Ilman ya. Bareng ngajar dengan Pak Ustadz Ridwan di Bogor di sini ya. Eh, Pada kesempatan ini ya, nanti saya akan sampaikan dulu dari sekian banyak aplikasi di komputer yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah Microsoft Word ya. Nah, apa yang akan kalian pelajari nanti di Microsoft Word ini? Ya, ini ada beberapa nanti yang akan kalian pelajari. Sebentar. Nah, ini ya. Kelihatan ya di layar ya. Jadi nanti untuk kalian karena mungkin baru pertama belajar Microsoft Word, jadi saya akan menyampaikannya materi untuk tingkat dasar ya. Jadi yang pertama kita akan belajar cara membuka aplikasi Microsoft Word. Ya, itu yang materi bagian ke-1. Nanti kita latihan di sini nih. Kalau bisa nanti gantian cara buka-buka aplikasinya. Kemudian bagian kedua, nanti kita akan belajar tentang fungsi dari dasar-dasar, fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Word itu apa saja. Nanti kita kenalkan. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang, mungkin bagian ketiga kita akan belajar edit ya, mengedit dasar-dasar ngedit di Microsoft Word. Nah, kemudian nanti ada yang juga di bagian empatnya ke depannya mengenai fungsi headings. Bagian kelima nanti setelah belajar fungsi heading kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi ya. Jadi nanti kalian sudah setelah selesai belajar Word ini beberapa kali pertemuan kalian sudah bisa membuat tulisan ya seperti halnya buku atau makalah ya yang untuk yang SMA ya untuk yang anak-anak SMA nanti bikin makalah bikin segala macam sudah bisa. Kemudian di bagian keenam kalian juga akan belajar tentang bagaimana cara membuat tabel di Word. Kemudian nanti bagian ketujuhnya membuat nomor halaman, ya. Kemudian bagian kedelapan membuat jurnal sederhana, ya. Nanti kalian bakal dikasih tugas nih tiap pertemuan nanti satu-satu. Mungkin nanti tugasnya dikirim ke saya, ya, untuk dievaluasi. Siap ya anak-anak ya, kalau dikasih tugas ya. Ya, dikasih tugas nanti satu-satu dan nanti kalau udah di ujungnya nanti di bagian 8 kalau sudah beberapa kali pertemuan setiap siswa nanti diminta untuk bikin jurnal sederhana, belajar untuk bikin jurnal sederhana ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian nanti setelah itu karena setiap jurnal itu kan harus ada referensi atau rujukan, nanti kita belajar juga bagaimana cara membuat daftar pustaka yang sesuai dengan aturan ya. Nanti di terakhir, sebelum kita belajar bagaimana ngeprint, nih Pak Rijal, Pak Ridwan, mudah-mudahan di pertemuan ke-6, ke-7 sudah ada printer di sana Pak Ridwan ya, kita belajar ngeprint anak-anak ya. Nah, di terakhirnya nanti kita akan belajar shortcut-shortcut yang penting dari keyboard agar pekerjaan di Microsoft Word juga lebih cepat. Ya, jadi ini gambaran umum dulu nih. Keseluruhan nanti kita akan belajar Microsoft Word ini seperti ini. Berapa lama? Ya tergantung ya. Tergantung dari nanti kalian cepat atau tidaknya belajar. Bisa jadi 10 kali pertemuan, bisa 5 kali,
ya. Bahkan bisa lebih tergantung kalian. Saya berharap kalian nanti semangat untuk belajarnya ya. Jadi bisa materi-materi yang disampaikan di sini bisa kalian tangkap dengan sangat baik. Caranya jelas nggak dari sini, Pak Rijal? Jelas, Pak? Anak-anak, suara saya terdengar jelas nggak di sana? Oke, kalau jelas ya. Terus apa sih fungsi dari Microsoft Word itu untuk apa gitu? Bagi yang belum tahu ya, adik-adik atau anak-anak yang belum tahu, fungsi sebelum kita belajar membuka aplikasi Microsoft Word, ya, saya perkenalkan dulu manfaatnya ya. Buat kalian ini manfaatnya apa ya? Nah, ini di sini ada gambar warna biru nih. Lambang Word ini seperti ini ya. Lambang Microsoft Word ini seperti ada huruf W-nya seperti buku terbuka warna biru. Nanti akan dilihat di komputer. Kemudian ada huruf W, ada lambang W. Ini aplikasi Microsoft Word. Ya. Nah, salah satu atau beberapa fungsi dari Microsoft Word yang perlu kalian kuasai. Nanti di-cut ya kalau suaranya kurang jelas di-cut aja ya di apa interupsi. Silakan ngasih tahu. Kalau jelas kita lanjutkan. Nah, yang pertama ya, fungsi belajar Microsoft Word itu silakan kalau mau dicatat. Nanti ini rekamannya saya kasih juga ya. Untuk file PPT-nya akan saya kirim juga lewat Pak Ridwan. Mungkin nanti bisa dibaca ulang ya Pak Ridwan ya buat anak-anak di sana. Nah, yang pertama itu menyusun jurnal ya. Kayak misalkan nanti kalian mau bikin catatan atau segala macam buat ditempel di majalah dinding, buat dikirim di media sosial ya. Nanti kalian bisa bikin nyusun jurnal. Bagi yang SMA mungkin nanti persiapan bikin laporan ya, bikin skripsi kuliah nanti minimal sekarang sudah belajar dulu ya. Jadi kalian sudah belajar dulu bagaimana ngetik, bagaimana segala macam belajar sehingga nanti ketika kalian lulus SMA, yang SMA ya, kemudian kuliah, kalian sudah tidak canggung lagi kalau disuruh bikin jurnal, bikin skripsi segala macam. Kalian sudah bisa lancar ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti kalau sudah biasa pakai Microsoft Word, tidak repot-repot lagi nyatet di buku, nyimpan di lemari, ya. Bisa semua catatan kalian bisa ketik di Microsoft Word, disimpan di dokumennya di komputer atau mungkin di HP kalian ya. Jadi itu menyimpannya nanti lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi nanti bisa nyusun format jurnal sederhana. Itu manfaat-manfaat yang mungkin bisa kalian rasakan ya kalau kalian eh, bisa menguasai Microsoft Word ya. Jadi saya berharap kalian semangat untuk menguasai ini karena memang zaman sekarang, zaman kalian adalah zamannya teknologi ya. Apa-apa serba teknologi. Bagaimana kalian misalkan disuruh bikin ngelamar pekerjaan di email tapi masih nyatet di buku kan repot ya. Nah ini ya. Oke, sekarang saya pengen lihat layar laptop masing-masing meja. Bisa nggak HP-nya atau kameranya didekatkan ke layarnya? Saya pengen tahu di sana itu layarnya seperti apa? Apakah shortcut-nya sudah ada atau belum? Bisa didekatkan nggak kameranya? Saya pengen lihat. Ya, oke, satu-satu. Layarnya, nah pada sisi layarnya didekatkan. Oke. Oh iya, satu itu. Di layar itu yang di desktop itu sudah ada tulisan seperti lambang W ini belum? Yang layar yang ini, yang sekarang lagi disorot, sudah ada belum? Oh, udah ada ya. Oke, berarti gampang udah ada. Coba komputer, ada lagi komputernya satunya lagi. Sudah ada belum? Coba layarnya didekatkan. Silakan. Coba minta layarnya diperlihatkan. Sudah ada belum lambangnya? Lambang W-nya yang komputer yang ini. Coba bisa dilihat. HP-nya digeser, layar HP-nya apa? Eh, kameranya geser ke layar. Bisa? Ah, ya. Di situ sudah ada belum yang ini? Sudah ada belum?
Kelihatannya masih kosong ya? Oke, nggak apa-apa. Ini apa udah? Oh, ini udah buka Word ya? Yang ini yang komputer ini udah buka Word ya? Oke, nggak apa-apa, udah dibuka nggak apa-apa. Berarti udah bisa buka ya, minimal udah bisa buka aplikasi Word. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke presentasi di sini, layar di sini. Oke, terima kasih yang sudah nyorot. Ada 2 laptop ya? Berarti ada 2 laptop ya? Nggak apa-apa, bareng-bareng aja. Oke. Nah, ini adalah layar komputer kalian seolah-olah ya. Kebetulan di sini layarnya biru, kalian komputer kalian. Nanti kalau kalian ngebuka, kalian perhatikan di sini ada tombol start di pojok kiri. Jadi silakan yang mau dicatat ya cara membuka aplikasi Word di komputer ya. Yang pertama di paling kiri bawah di situ ada tombol start ya. Silakan kalian perhatikan di layar ya, kalian dicatat juga boleh. Nanti eh, presentasi ini juga akan saya kirim juga ke kalian, silahkan nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini tombol di kiri, tombol start, kalian boleh diklik. Oh iya, apakah ngerti istilah, ini laptopnya pakai mouse dari laptopnya atau mouse dari luar? Pakai kabel mouse atau yang tersedia di laptop? Dua-duanya pakai mouse yang ada di laptopnya ya? Nah, cara ngebukanya, pertama setelah kalian mengklik ya tombol start ini kalian pilih di atasnya itu ada tulisan all program. Jadi nanti akan menampilkan semua program. Kalian klik yang all program, nanti akan muncul layar seperti ini. Ya kalau misalkan kalian ketik all program, akan muncul layar seperti yang di sebelah kiri ya. Kemudian kalian cari nanti Microsoft Office. Ya, nanti kalian pilih Microsoft Office. Kalau penjelasan saya agak lebih cepat, silahkan di ini aja ya, disampaikan aja. Biar saya lebih pelan lagi. Nah, ini setelah muncul Microsoft Office, kalian klik yang Microsoft Office, maka akan muncul yang di sebelah kanan ini. Pilihan ini nih ya, yang di kanan. Di sini Microsoft Office ada beberapa Microsoft kelompok dari Microsoft Office ya. Nah, silakan kalian nanti klik yang Microsoft Word. Kalian klik gitu. Ini kalau langkah membuka Microsoft Office-nya lewat tombol start. Ada lagi langkah yang lain kalau tidak mau lewat tombol start ini ya. Kalian, nah ini akan terbuka seperti ini. Tadi ada satu komputer yang sudah terbuka ya, layar seperti ini ya. Silakan yang komputer satunya mau coba dipraktekkan cara membuka Microsoft Office-nya. Saya pengen ngelihat dua komputernya sudah terbuka layar Microsoft Office seperti di presentasi ini. Ya. Yang satunya udah ya, yang tadi ya. Sudah terbuka ya. Oke. Kalau sudah terbuka, itu yang putih, yang seperti kertas, ya. Yang putih seperti kertas itu tempat kerja, tempat ngetik. Nanti tempat ngetik kalian itu di situ. Kalau kalian perhatikan, ada satu warna hitam kedap-kedip ya. Itu kalau di istilah di komputer itu namanya kursor ya. Kursor kalian aktif di situ, bisa kalian geser-geser menggunakan tanda panah atau menggunakan enter. Itu kursor kalian awal kalian ngetik ya. Jadi kalau ada di lembar yang putih ini ada yang kedap-kedip, garis pendek warna hitam, itu adalah kursor kalian ya. Kursor kalian yang tempat mulai bekerja ya. Nah, inilah lembar kerjanya. Nah, untuk hari ini ya, saya berharap kalian nyoba satu orang jangan takut ya. Jangan takut untuk memegang laptop bagi yang belum. Nanti kalian belajar buka tutup satu-satu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Latihan dasar yang akan kita praktekkan di pertemuan pertama ini adalah mengenal eh,
fungsi-fungsi dasar yang pada umumnya nanti akan kalian praktekkan. Ya, nanti kita prakteknya kalau nggak keburu sekarang, bisa pertemuan minggu yang akan datang. Ya, tapi saya akan sampaikan cara memperkenalkan eh, tombol-tombol yang biasa dipakai untuk tingkat dasar ya, yang umumnya dipakai oleh para pengguna Microsoft Word. Ya. Nah ini sebelum kita mulai latihan, kalau yang di layarnya sudah ada tulisan Microsoft Word seperti ini ya, shortcut seperti ini, kalian tidak usah menggunakan dari awal start tadi. Bisa teman-teman langsung atau kalian bisa langsung klik aja ini, ya. Tombol Microsoft Word ini tombol, Excel ini atau ya tombol Microsoft Word yang ada di layar desktop ini bisa langsung kalian pilih, kalian klik, langsung nanti akan membuka. Oke, kembali ke layar ya. Ke layar yang kalian Word tadi, kalian perhatikan yang paling atas ya. Silakan nanti kalau mau dicatat, dicatat. Karena kalian mungkin nanti takutnya lupa lagi. Ini saya tampilkan ini yang paling depan, paling atas. Nah, di paling atas itu ada yang, kalau di sini kebetulan di gambar saya ini ada yang warna merah. Kalian bisa perhatikan, mungkin di situ tulisannya, nanti bisa tulisannya book 1 atau segala macam. Yang paling atas ini, yang tengah, ya, yang tengah yang atas ini disebut title bar. Ya, garis ini, yang kotak yang paling atas, ini adalah disebut title bar. Ya, silakan nanti saya kirim catatannya. Ya, itu namanya title bar. Yang tengah itu nanti akan muncul nama dokumen kalian. Jadi kalau nanti kalian bikin dokumen, kemudian disimpan di komputer, nah nama dokumen kalian akan muncul di sini. Nanti kita praktek ya satu-satu. Kemudian di pojok paling kiri atas, itu paling atas, ini namanya quick access ya. Saat ini mungkin kita tidak akan belajar dulu itu, tidak akan belajar dulu ini. Minimal kalian mengenal dulu ya, mengenal dulu bahwa yang sebelah kiri itu ada yang namanya quick access. Mungkin ke depannya kita akan belajar. Kemudian yang di pojok paling kanan, paling atas, paling kanan, ya. Di sini ada tombol untuk memperbesar layar, memperkecil layar, dan untuk menutup lembar kerja. Ini ya tanda X. Tanda X yang paling kanan di atas itu untuk menutup kerja kalian, lembar kerja kalian. Ya, oke. Nah, di bawah garis merah, ya, di bawah garis merah di sini ada, kalian perhatikan ada tulisan file, home, insert, page layout, ya, reference, mailing, dan seterusnya. Ini disebut dengan tabs, TAB ya, tabs. Tab menu, ini menunya. Yang di bawahnya, ini yang ada tombol-tombol yang banyak lagi warna seperti ini disebut dengan sub menunya. Jadi kalau kalian tekan home, ya, akan muncul gambar seperti ini, ya. Coba sekarang kalian coba dari tombol home ini, kalian tekan yang insert. Coba belajar tekan yang insert. Nah, kalau kalian tekan yang insert, maka akan muncul menu-menu sub-menu di bawah seperti ini, ya. Nah, untuk materi dasar, untuk pengenalan materi dasar dari Microsoft Word, mungkin saya akan perkenalkan hanya 4 menu dulu. Yang tadi home, kemudian insert, kemudian yang ketiga silakan kalian tekan menu page layout. Minimal mengenal dulu. Silakan ada yang mencoba untuk menekan page layout. Oke. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Kemudian yang keempat, ini materi dasar aja, yang untuk mailing mungkin nanti materi lanjutan ya, materi dasar. Kemudian yang keempat adalah saya ini dulu. Oke. Ini yang page layout ya. Nanti referensi terakhir nanti akan saya jelaskan untuk referensi ini ketika ketemu
dengan materi untuk daftar isi. Coba balik lagi ke menu home. Silahkan kalian balikan lagi laptop ke menu home. Ya. Di bawah menu home itu, coba perhatikan ada tulisan B, I, dan U. Ya, B, I, dan U. Ya. Tombol B, kalau ditekan itu tulisan menjadi tebal. Ya, catat dulu aja. Nanti kita prakteknya nanti. Yang penting diingat-ingat dulu, teman-teman yang lain juga kalian ingat-ingat. Ini tombol ada huruf I, ya. Setelah B itu ada huruf I garis, itu agar tulisan yang kalian ketik menjadi miring. Tulisannya menjadi miring. Jadi istilahnya I itu italik, ya. Agar tulisan yang kalian ketik itu ada miring. Oke, saya ulangi lagi. Kalau B itu untuk menebalkan tulisan, kalau I agar tulisannya menjadi miring, ya. Kemudian di sebelahnya ada U terus ada garis di bawah. Kalau tulisan kalian pengen ada garis di bawahnya, itu nanti ditekan U. Nanti kita praktek ya satu-satu ya. Sekarang kita jelasin dulu secara umum. Nah, di atas tulisan B, I, dan U, di situ ada jenis huruf ya. Kalau kalian tekan yang segitiga, coba silakan ada yang mau nyoba praktek tekan. Di situ ada tulisan Times New Roman, ada Calibri, ada segala macam ya. Kalau kalian coba pilih yang segitiganya, ya di sini ada ya. Tiga ya di sini ya. Kalau kalian perhatikan, saya kebetulan di sini tulisannya Calibri Body. Kalau nanti kalian tekan yang segitiga ini akan muncul pilihan tulisan. Tulis apa saja silakan. Nah, itu kalau yang sebelahnya yang ada angka mungkin 11, 12 itu adalah ukuran huruf ya. Jadi nanti kita akan belajar menulis di atas kertas itu di atas media kerja itu jenis hurufnya kita bedakan ya. Kemudian ukuran hurufnya juga bisa kita atur dari mulai 9, 10, 11 atau 12 ya. Nanti kita akan prakteknya nanti. Sekarang saya mengenalkan dulu. Kemudian yang sering dipakai kalau di bawah angka huruf ini ada warna merah, itu sama dengan warna. Silahkan kalian klik juga. Ya, yang segitiga ini, jadi huruf kalian bisa berwarna, bisa dirubah warnanya. Warna hitam, warna merah, warna apapun. Ya, nanti kita praktekkan satu-satu juga. Ini hanya mengenalkan dulu. Nah, kalau yang ada huruf dan ada warna di bawah, berarti itu menandakan kita bisa ngatur warna dari huruf itu. Ya, kalian mau ngetik dengan warna huruf apa, pilihnya di sini. Ya, pilih warnanya di sini. Silahkan diklik yang tanda segitiganya. Maka akan muncul pilihan warna. Ya, pilihan warnanya akan muncul. Kemudian yang suka dipakai juga di sebelah warna. Di sini ada untuk perataan tulisan. Jadi bisa nanti rata kiri, bisa rata tengah, rata kanan, dan bisa rata kanan kiri. Ya, nanti kita insya Allah minggu depan kita praktekkan semua ini yang di menu home ini. Ya, Eh, sekarang mengenalkan dulu. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kebanyakan kita ini teman-teman banyak yang menggunakan Word tapi tidak menggunakan yang ada tulisan ini nih, normal, heading 1, heading 2, titel dan subtitel. Sebenarnya ini sangat berfungsi ya. Nanti teman-teman kalian akan belajar praktek, mudah-mudahan minggu depan juga. Nah, ini salah satu fungsinya adalah agar kalian nanti kalau bikin makalah atau bikin buku bisa bikin daftar isi otomatis ya. Jadi dengan mengatur heading segala macam, heading 1, heading 2, heading 3 ini,
nanti kalian ketika sudah selesai bikin makalah, kalian bisa bikin daftar isi secara otomatis. Tidak usah lagi ngetik halaman 1, halaman 2, dan sebagainya. Kalian bisa ngisi secara otomatis asal ketika kalian nulis menggunakan fasilitas ini, yang style ini, yaitu itu penjelasan menu home. Nanti kita praktekkan ya bareng-bareng di pertemuan yang akan datang. Kemudian coba kalian masuk ke menu insert ya. Ke menu insert kalian masuk. Nah, di sini nanti di menu ini kalian akan belajar cara bikin apa ya istilahnya jilid cover ya, cover sebuah buku, permukaan depannya cover sebuah buku. Kemudian nanti kalian juga akan belajar tabel ya, di menu insert ini ada tabel. Kalian akan belajar tabel. Kemudian akan belajar bagaimana memasukkan gambar ke Microsoft Word agar tulisan kalian nanti mungkin ada fotonya ya. Misalkan kalian mau menjelaskan tentang foto, tentang segala macam, kalian bisa memasukkan foto, cara memasukkan foto ke dalam Word nanti akan diajarkan. Yang paling sering ya. Kemudian nanti di sini juga yang paling banyak dipakai nih di saya bulat ini ada header, silakan tulis lihat ada tulisan header, footer dan page number. Jadi header dan footer, page number, kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat ya, termasuk lokasi posisi dari nomor itu mau di atas, di bawah, di kanan, di kiri maupun di tengah. Ya. Selain itu juga di menu insert ini akan diajarkan bagaimana kalian menulis dengan word art. Jadi nanti ada huruf-huruf yang cukup bagus ya, yang bisa kalian pergunakan fasilitasnya word art ini ya. Kemudian kalian yang SMA khususnya perhatikan di paling pojok kanan itu ada yang tulisannya equation ya. Untuk yang SMA kalau bisa nanti belajar yang ini karena banyak rumus-rumus matematika yang bisa kalian tulis di Word ya. Jadi kalau kalian bingung ngetik rumus matematika, rumusnya ada di equation sini ya. Oke, kemudian untuk yang itu udah dulu, kemudian kita masuk ke menu yang page layout. Silakan tekan yang page layout ya. Ya, di menu page layout ini ya, yang akan nanti kalian pelajari adalah tentang di situ ada margin ya, di paling kiri kalian lihat bisa ada margin. Margin itu batasnya, batas tulisan kalian itu sebelah kiri berapa, kanan berapa, atas berapa, bawah berapa. Nanti kita belajar apakah satuannya berapa senti ya dari kiri segala macamnya. Nanti di page layout di sini akan diajar tentang margin. Kemudian akan diajarkan juga tentang ukuran. Ukuran kertas itu nanti akan saya perkenalkan ke kalian. Kertas yang biasa dipakai untuk dokumen, untuk buku itu ukurannya apa saja sih gitu ya. Jadi nanti akan diajarkan. Kemudian ya akan diajarkan juga tentang border ya. Nanti akan belajar juga di sini tentang garis tepi dari layar dari kerjaan kalian tuh garis pinggirnya mau seperti apa juga akan diajarkan di sini. Kemudian nanti ada istilah inden dan spacing juga akan diperkenalkan. Kalau sekarang masih pusing apa ya pengertian inden dan spacing, minimal tahu dulu. Ya. Kemudian nanti yang terakhir ya, terakhir nanti kita akan belajar reference, cuma nggak dijelaskan sekarang. Referen itu salah satu fungsinya nanti kalau kalian mau bikin daftar isi secara otomatis, ada menunya di situ. Ya. Jadi untuk sementara ya ada 3 materi dulu yang diperkenalkan ya, yaitu menu home, menu insert, menu page layout. Silakan dicatat. Nanti minggu depan akan diuji ya akan kita praktek dari 3 menu itu, menu home, menu insert, menu page layout. Ya, tiga dulu nih. Silakan kalian catat ya, kuasai, kalian pelajari. Nanti kita akan prakteknya nanti. Jadi kalau nanti saya bilang coba masuk ke menu home, ya jangan lupa lagi. Oh iya, menu home itu ada di sini. Menu insert itu ada di sini.
kalau mau ngerubah huruf itu adanya di mana. Nah, pelajari sekarang ya, dari sekarang kalian pelajari, kalian catat. Nanti kalau untuk ngatur halaman ada di menu apa. Nah, itu kalian harus bisa mengingatnya ya, mengingatnya lagi biar nanti tidak canggung ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pertama agar ada interaksi Pak Ridwan, mungkin nanti dengan Pak Darmayu kita bisa ada komunikasi, silakan kita buka dulu tanya jawab ya. Ingat ya, adik-adik nanti kita minggu depan kita mulai praktek. Nah, nanti akan ada tugas. Praktek ngetiknya apa? Nanti minggu depan akan ada tugas. Jadi kalian nanti akan disuruh bikin tulisan dulu di kertas, ya. Di kertas sekitar 3 halaman, 2 sampai 3 halaman. Setelah itu siapa yang tulisannya sudah beres, belajar ngetik duluan ya. Nanti jadi akan ada tugas seperti itu. Harus nulis apa? Nanti minggu depan saya kasih temanya buat buat kalian apa yang harus kalian tulis di buku. Syaratnya minimal harus 3 halaman untuk nanti kalian ketik di komputer ya. Jadi minggu depan. Oke, mungkin untuk materi sementara itu dulu. Saya kembalikan kepada Pak Ridwan. Kita buka tanya jawab sampai dengan asar ya Pak Ridwan ya, sampai jam 3 mungkin. Kan tadi persiapannya kita yang cukup lama. Terima Baik, Pak. kasih teman-teman semua, adik-adik. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak. Jazakallah khairan, Pak. Pak Zidni, Sulaiman. Alhamdulillah Alhamdulillah atas paparannya atas paparannya terhadap terhadap materi yang tadi. materi. Baik, Baik, pada pada kesempatan ini jika sesi jawab, kita teman-teman yang buka sesi tanya jawab. belum paham atau Teman-teman yang silahkan belum paham untuk atau ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Mungkin ada siapa di sini hadir? ada Ustadz Ada Abu Ustadz Abu Barok juga ada hadir. Insyaallah. Arin juga. Ustadz Arin juga hadir. Perkenalan boleh Pak Ridwan, masing-masing Iya. siapanya biar pada belajar komunikasi. Bahkan terus ada juga Jumi. Ayo, Ya, silakan bismillahirrahmanirrahim. perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nama saya Asrul Sani atau yang dipanggil dengan Abu Mubarok dari Kota Bau-Bau. Ingin saya langsung saja tanya, ada tadi cara membuat garis di bawah huruf atau di bawah kalimat. Nah, saya minta untuk menjelaskan kembali cara membuat garis di bawah huruf atau apa garis di bawah Iya, iya. kata atau kalimat, gitu saja. Terima kasih. Garis di bawah huruf ya. Oke, saya tutup dulu presentasinya ya. Saya tutup dulu presentasinya, nanti saya buka dulu Oh Word-nya iya, ya. baik, baik. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Masalah. Syukran, Ustaz, pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak Zidni. Mungkin ada yang lain juga. Mungkin ada yang lain juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jumi Oke, pertanyaan, oke sekalian. Atau ada anak-anak yang atau ada anak-anak yang mungkin yang belum paham. mungkin yang belum paham. Sekarang udah dibuka nih Microsoft Word-nya, silakan laptopnya di Microsoft Word. Nanti kita akan coba memperlihatkan ya prakteknya nanti minggu depan, tapi nanti akan saya coba praktekkan. Silakan. Ada yang ditanyakan dulu sekalian. Sebelum jawab dengan Pak siapa tadi Abu siapa? Ustaz Pak Ustadz Abu siapa? Abu Mubarak. Oke, Ustaz Abu Mubarak. saya besarkan dulu layarnya biar kelihatan. Masya Allah. Oke. Mana Ustaz Mana Hasan? Ustaz Arlin mana nih? Oke, udah kelihatan layarnya ya? Pak Ridwan udah kelihatan? Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, kalau udah kelihatan, adik-adik semua coba perhatikan di layar ini. Di sini yang kedip-kedip itu adalah tanda posisi kursor aktif kita ada di mana, ya. Nah, tadi kita coba balik ke menu home, ya, di menu home ini.
Kalau kalian yang kedip-kedip ini silahkan coba yang mau belajar ngetik silahkan diketik dulu ya, yang standar. Misalkan ya, saya kasih contoh. Nah, ini adalah contoh ngetik standar. Jadi kursornya sekarang yang kedip-kedipnya pindah ke sebelah kanan karena aktifnya sebelah sini. Tadi kan awalnya di sebelah kiri ya, ada di sini titik kosong. Sekarang kedip-kedipnya ada di sini. Itu satu dulu cara ngetik. Nah, kemudian coba kalian setelah ngetik ini kalian enter. Ya, kalian enter. Kemudian coba pilih ukuran huruf. Ya, ukuran hurufnya yang di sini kebetulan saya tadi 11, ya saya gedekan biar kelihatan. Saya rubah menjadi 14. Apa yang terjadi? Ya. Nah, karena antara yang pertama dengan yang kedua ukurannya berbeda. Yang satu 11, yang satu 14. Kita coba lagi ngetik di sebelah kanannya, mencoba jenis huruf yang kita rubah. Nah, kalau ini diklik, ini ada banyak pilihan ya, jenis huruf. Silakan teman-teman nyoba. Nanti kebetulan kalau di saya banyak pilihannya, mungkin salah satu, misalkan saya pilih sekarang yang ini ya, yang agak tebal. Ya, ketika dipilih yang agak tebal, saya coba yang pilih yang agak tebal ini, yang terjadi adalah ya, nah seperti ini ya kalau tebal. Nah ini fungsi-fungsinya. Jadi untuk membuat tulisan jenis hurufnya kan beda ya. Saya coba lagi jenis huruf yang lain, misalkan ya. Saya di sini jenis hurufnya saya pilih lagi, misalkan yang seperti ini. Di bawah banyak, silakan sampai bawah itu pilihannya banyak banget ya. Di dalam Microsoft Word bisa pilihannya. Misalkan saya pilih yang ini. Ya. Nah, itu beda ya. Nah, itu tulisannya akan seperti ini. Ya. Permisi Ustadz, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya, iya. Oh iya, Pak Sidney, mohon apa mic-nya diaktifin, Pak Sidney. Audionya belum diaktifin. Pak Sidney,
Halo. Oh, mati. Oke, udah jelas? Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi dari tadi, dari yang pertama. Ya. Kalau nanti ditekan huruf B ini, ya, yang B, I sama B-nya kita tekan, maka tulisannya akan seperti ini. Kalau B-nya dilepas lagi, ini tandanya ditekan itu karena warnanya kuning ya, berarti ini masih aktif B-nya. Kalau kita tidak aktifkan, nonaktifkan, nah, sekarang kita coba aktifkan yang I. Nah, nah, hasilnya seperti itu. Kita aktifkan yang U. Ya. Nih. Nah, ini yang tiga ini bisa diaktifkan salah satu, bisa diaktifkan dua, atau bisa tiga-tiganya. Kalau kita aktifkan B dan I, maka pasti tulisannya tebal dan miring. Bentar. Kita lihat hasilnya. Ya, kalau saya tekan ini B, juga I tekan, ini dua-duanya jadi berwarna ya, aktif. Maka otomatis nanti tulisannya itu, bentar, saya kursornya pindah dulu. Karena B dan I, maka tulisannya akan menjadi tebal dan miring. Kalau saya tekannya I dan U, ya, maka kalian anak-anak bisa nebak. Kalau I dan U otomatis miring dan ada garis bawah. Tapi tidak tebal ya. Miring dan ada garis bawah karena yang ditekannya adalah I dan U. Ya. Kalau kita tekan B dan U, kalian bisa nebak ya, anak-anak ya, tebal dan garis miring. Oh, kita pilih tiga-tiganya. Maka hasilnya, nah itu ya, itu dulu. Seperti itu Pak, bisa dipahami? Oke, insya Allah. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Nah, Ustaz. Ya, anak-anak dicatat ya, yang tadi ini dirangkum, biar nanti minggu depan ingat lagi. Ayo, Ustadz Arlin. Ah, kita punya Ustadz Arlin juga. Oh Dia iya, termasuk kenal Pak Ustadz. pengajar di pondok. Kemudian Ustadz Asrul juga, Ustadz Asrul Sani. Beliau selaku apa namanya, kepala tahfidz Oh, sekaligus Alhamdulillah. mengajar. Kemudian ya luar biasa beliau. Ya. Beliau selaku apa eh, saya lupa apa itu kemarin tuh. Tapi udah nyoba sabun cuci piringnya yang dibikin, Pak? Kurniawan lapas bau-bau. Kenapa Pak Ustadz? Tadi bilang apa Pak Ustadz? Apa ya, dari juga bau-bau sebagai tenaga Nah, penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kecamatan Wolio di Kota Bau-Bau. Terus kemudian saya juga sebagai pembina kerohaniawan Oh, untuk lapas kelas 2 Bau-Bau. oh, Ya, di lapas ya, di lapas cukup. sekaligus di Departemen Ya, Agama di Pak ya, lapas di juga. Departemen Agama Eh, ya, Departemen iya, Agama di agama kerohaniawan. ya. Kalau di lapas kerohaniawan. Ya, ya.
Masya Allah. Baik. Ada lagi yang bertanya? Sudah Siapa nih? asar ya Pak Ridwan ya kayaknya ya. Ya, mungkin di Sulawesi pasar. Belum, belum azan, belum. Kurang lebih 15 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Ada dari anak-anak yang mau bertanya, silakan. Bisa Saya ingin sekalian bertanya. ngecek. Kebetulan kita tampilannya udah Word. Saya ingin bertanya, Ustaz. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Muhammad Silakan. Armin Satin. Saya ingin bertanya tentang masalah di menu home. Di situ ada lambang yang dimana terteranya itu X terus di bawahnya ada angka 2 kecil, terus ada lagi X dan di atasnya ada angka 2 kecil. Oh iya, iya. Itu untuk Oke. apa? Oke. Iya. Sengaja tadi belum dijelaskan. Sebenarnya itu dari sebanyak fungsi ini kan kita tadinya untuk perkenalan basic dulu, tapi nggak apa-apa kalau ditanyakan. Ini X ada angka di bawah dengan X angka di atas. Itu fungsi biasanya dipakai untuk pangkat, bilangan pangkat di dalam matematika atau rumus-rumus di dalam fisika atau biologi. Atau kita kasih contoh aja ya. Misalkan gini. Saya tulis ya. Nanti kalian juga belajar, anak-anak ya belajar cara ngeblok. Saya tulis dulu di sini, misalkan 24. Nah, ini 24 ini kan sejajar ya. 24 ini sejajar. Kalau angka 4-nya di blok, cara ngeblok itu biasanya ditekan, mouse-nya ditekan lalu ditarik. Nah, jadi angka 4-nya di blok. Tanda kebloknya seperti itu. Ketika ini sudah di blok, dan X yang di atasnya ini kita klik, yang X, kemudian ada angka kecil 2 di atas diklik, maka hasilnya seperti ini. Ya, 2, jadi kalau di matematika 2 pangkat 4. Nah, cara nulisnya seperti ini. Jadi ada peletus. Atau misalkan di dalam belajar fisika atau kimia, misalkan H, sebentar hurufnya besar, H2O. Nah, angka 2-nya kita blok, ya. Kemudian pilih yang ini. Nah, ini jadi rumus fisika atau rumus kimia ya, seperti itu. Jadi fasilitas yang digunakan biasanya banyak yang menggunakan kalau lagi bikin makalah atau bikin tulisan yang kaitannya dengan rumus-rumus seperti ini salah satunya. Bisa dimengerti, Pak? Iya, makasih. Oke, silakan. Baik. Masya Allah. Ini ada juga pertanyaan dari ini nih, dari anak-anak. Ya, silakan. Apa fungsi dari titel bar? Fungsi apa? Titel apa nih? Titel bar? Bir. Gimana? Sebentar. Titel bar. Nah, ini titel Titel bar. Kayak Jumi di di paling atas ini kan benarin lah. default-nya. Oke, kita coba ya. Yang tulisan Oke. ini, Titel bar. tulisannya di sana apa? Sama nggak dokumen 1? Sama nggak tulisannya dokumen 1? Coba diperhatikan, titel bar yang paling atas di tengah, sama nggak tulisannya? Sama. Oke, kalau sama, karena pada dasarnya ketika kita buka Microsoft Word ini, yang dibuka pertama itu pasti namanya dokumen 1. Ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara nyimpannya. Ketika ini sudah disimpan, maka dokumen 1 ini akan berganti sesuai namanya yang namanya kita simpan. Saya coba ajarkan nanti lebih detailnya pada waktunya ya. Tapi sekarang kita praktekkan. Ini latihan tadi, ini latihan ini. Kita simpan, kita file, klik yang di file ini, ya. Sebentar, kita file, kita klik, sebentar. Nah, di sini ada pilihan simpan, ya. Saya simpan. Nah, di sini ada pertanyaan nanti, mau disimpan di mana, mau dikasih nama apa, ya. Nah, di sini
ada file name, yaitu nama, nanti akan saya ajarkan ya di waktunya nanti. Tapi ini sebagai contoh aja. Misalkan saya kasih nama latihan 1, latihan latihan ke-1 ya, latihan ke-1. Kemudian Word dokumen kita save, disimpan. Nah, kalian bisa perhatikan yang di layar ya. Ini namanya sudah berubah, yang tadi asalnya dokumen 1 menjadi latihan ke-1. Yaitu fungsi titel itu kan nama ya. Jadi nama dari tulisan kalian apa judulnya. Ya. Nanti akan berubah sendiri, di sini akan kelihatan. Oh iya, namanya sekarang menjadi latihan ke-1. Nanti akan diajarkan kalian, makanya nanti kalian suruh nulis dulu di buku ya, karena laptopnya nanti gantian. Tulisan kalian bikin 3 halaman di buku, nanti belajar ngetik di komputer, namanya akan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Ada lagi, silakan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini siapa nih yang mau lihat Mas Apin nih? Ayo anak-anak. Siapa lagi? Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menambahkan sedikit kalau soal ini save dokumen bisa langsung Ctrl S juga. Ya, itu kalau tadi lihat di menu awal kan Ctrl S itu adalah shortcut ya. Nanti akan kita ajarkan yang cepat, langkah yang cepat. Itu kalau nggak salah di bagian ke-9 nanti. Jadi kalau yang udah biasa nggak apa-apa, tapi bagi yang belum tahu, nanti pasti materi itu akan disampaikan. Kalau tadi lihat ya, saya sebentar. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan ada pada bagian ke-10 shortcut Microsoft Word, yaitu langkah cepat bekerja dengan Microsoft Word. Jadi kalau misalkan nanti Ctrl S sama untuk nyimpan, Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl P nanti akan diajarkan di shortcut. Kenapa ini diajarkan saya sampaikan di akhir? Agar tahu simpan itu kenapa ada Ctrl S. Jangan sampai kita bisa Ctrl S, kalau misalkan keyboardnya rusak kan repot ya. Nah, jadi biar tahu latar belakang kenapa ada Ctrl S, ada Ctrl I segala macam. Ini menunya sudah disiapkan di layar. Jadi kalau misalkan keyboardnya ada gangguan, ini langkah apa nih untuk nyimpan kalau S-nya rusak misalkan. Berarti di sini ada file, ya, ada menu save, ada save as, ya seperti itu sama. Bisa ya kalau yang udah biasa nggak apa-apa pakai Ctrl S. Kalau udah biasa pakai, silakan. Ada lagi, mangga Pak Ridwan kalau ada lagi. Oke, siapa lagi ya? Habis? Ayo Jumi, tanya lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron atas masukannya. Siapa lagi? Oke, saya mungkin Baik, sudah. Ayo Arlin. Kata Arlin, silakan. saya ingin bertanya begini. Kan banyak orang yang ibarat belum membiasa menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Word. Terus ketika mereka mungkin masuk ke aplikasi Microsoft Word, terus mengetik Ya. itu kan orang yang belum tahu pasti menghapus ketikannya itu dengan satu-satu atau menggunakan biasa di tombol bar itu yang delete itu. Nah, saya ingin mungkin supaya adik-adik dapat mengerti gimana caranya menghapus ketikan itu supaya tidak ibarat satu-satu gitu supaya satu kali. Menghapus gitu. gimana? Menghapus Oh, gimana? menghapus. Maksudnya Menghapus menghapus. orang yang tidak terbiasa menghapus ketikan itu cuma satu-satu huruf aja yang dihapus. Kan ada juga Oh Ya, caranya satu huruf ya.
Ya, saya ingin Untuk ya, benar, boleh. contohnya. Kalau menghapusnya banyak, ya, misalkan bisa salah satunya dengan tulisan yang akan dihapusnya di blok. Dan nanti kita akan belajar cara ngeblok itu. Misalkan kayak ini nih, kita akan blok, ya. Kita akan blok itu langkah ngeblok itu berarti kursor yang aktif nih, ada kursor aktif, kita tekan di kursor yang aktif, kemudian mouse-nya kita tarik, tapi sambil ditekan terus ditekan, kita tekan seperti ini. Nah, ini yang diblok dengan kalian nekan, ya teman-teman di sana nekan tombol backspace atau tombol delete, maka satu blok ini akan langsung terhapus semua, ya. Kalau misalkan sampai di sini di bloknya, berarti kalau misalkan langsung di backspace atau di delete, maka akan terhapusnya semua yang diblok. Bukan cuma menghapus, misalkan kita blok ini, kemudian kita rubah ukurannya. Jadi bukan cuma satu-satu, rubah ukuran tuh langsung gede, ya. Karena satu blok. Atau rubah jenis hurufnya. Nah, jenis hurufnya berubah terus semua, ya. Nah, misalkan jadi berubah hurufnya karena ini yang dirubahnya adalah di blok, ya. Jadi istilahnya bisa di blok, modelnya di blok. Kalau mau satu halaman, blok aja satu halaman. Atau kalau pakai shortcut nanti diajarkan juga ada Ctrl A. Jadi untuk all dipilih semuanya, maka akan terpilih semua. Jadi kalau misalkan satu halaman capek satu-satu, misalkan yang belum terbiasa, capek ngeklik satu-satu, blok aja satu halaman itu. Langsung di backspace atau satu paragraf, blok satu paragraf. Ya. Seperti itu mungkin untuk langkah penghapusan atau apapun perubahan satu paragraf seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya, Ustaz. Nanti kita akan latihan. Baik, selanjutnya ada lagi? Jazakallahu khairan, Ustaz Arlin sudah bertanya. Masya Allah. Baik, mungkin saya istilahnya saya mohon maaf dulu karena sebelumnya tadi saya laptop saya mati, koneksi internetnya nggak stabil. Mungkin sudah itu ya perkenalan tadi ya, yang pertama ya, anak-anak. Ya, udah. Apa belum? Sudah ya? Maksudnya anak-anak sudah, misalnya ada berapa orang yang ikut? Minggu depan ya kita biasakan coba kita aktifkan anak-anak ya untuk bicara ya. Iya, biar lebih efektif. Karena anak-anak juga harus diajarkan istilahnya berani untuk tampil, berani berbicara. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Sana sudah jam 3 kurang 5 menit. Ya, di sana udah jam 3 kurang ya. Ya sudah. Kurang 3 menit lagi. Ayo silahkan. Mungkin ada yang mau bercerita. Anak-anak. Yang sudah terbiasa pakai Word banyak ya. Untuk Word kayaknya tergantung ininya sih, yang menggunakan laptop. Karena di sana masih terbatas dengan laptop. Pak Ustadz Rijal udah Anak-anak. ngasih informasi waktu sholat 10 menit lagi katanya tadi Pak Ustadz. Di sana waktu sholat asar 10 menit lagi. Iya. Silakan 10 menit kalau mau dimanfaatkan atau mau persiapan sholat asar. Ayo gunakan tuh waktunya 10 menit. Siapa tahu mau bercerita. Kira-kira ada yang pengen jadi desainer
atau jadi apa namanya, ahli di bidang office, silakan. Saya pengen jadi office atau desainer, pengen belajar robotik juga bisa. Nah, beliau istilahnya punya keahlian di situ. Terus apa lagi? Usaha bisa, ya buka usaha bisa, jarak jauh bisa, ya. Jadi di sini silahkan antum anak-anak ceritakan apa kira yang kalian. Sabunnya gimana? Udah pada bisa bikin sabun udah pada bisa? Alhamdulillah sabun sedang berlangsung. Nah, kemarin sudah habis tuh bahannya. Nah, insya Allah kita akan kirim lagi karena ada abang saya ke sini. Sekalian kita titip untuk melanjutkan usaha. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin, amin. Ayo anak-anak, seorang penuntut ilmu dia harus bisa, nah, bisa berusaha, buka usaha bisa, menuntut ilmu juga bisa. Jadi tidak hanya menuntut ilmu saja, jadi harus punya skill dari situ, apa, dari bidang apa aja boleh. Nah, sekarang hari ini kita telah bertemu dengan apa, beliau-beliau telah mempunyai pengalaman ya panjang tentang usaha, tentang pengalaman kerja atau pengalaman pendidikan. Alhamdulillah mereka sudah melewati. Dan sekarang alhamdulillah bersedia untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, ini 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ya, Masih ada? Masih ada waktu? Ustaz, satu lagi. Ya. Ustaz. Saya satu lagi. Baik. Silakan. Oke, pertanyaan dari saya, kan banyak yang dimana mahasiswa itu mengalami itu satu masalah yang dimana ketika mengetik satu dokumen, maka dokumennya itu pasti akan hilang, atau mungkin dia nggak tahu, atau mungkin terhapus atau bagaimana. Apakah ada cara supaya kita bisa membalikan dokumen yang hilang atau tidak sengaja terketik atau terhapus itu? Gimana caranya, Ustaz? Memang kendalanya banyak ya. Di pengetikan ini pertama misalkan fasilitas Office-nya itu belum auto saving. Jadi kita lupa menyimpan, misalkan salah satunya itu lupa menyimpan, tiba-tiba komputernya mati, itu pasti hilang. Kalau itu susah untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua, misalkan kita lagi ngetik dokumen yang lama belum kita simpan, kita ngetik dokumen baru di dokumen yang lama, tapi tidak menggunakan save as, ya perintahnya save, maka dokumen yang lama itu kan hilang, itu tidak bisa dikembalikan ya. Ketika itu kehati-hatian kita saat operator, kecuali misalkan kita pada saat menghapus secara perintah, misalkan file ini kita hapus, komputer itu ada yang namanya recycle bin, jadi belum permanen dihapus. Semua dokumen yang kita hapus ya, kita perintah hapus itu akan tersimpan di recycle bin ya. Di dalam komputer itu ada satu folder yang namanya recycle bin, itu menyimpan apa yang kita hapus, baik foto, tulisan, segala macam dokumen hapus. Nah, itu bisa direstore, bisa dikembalikan lagi. Kita buka di recycle bin, kita cari filenya apa yang pernah kita hapus, bisa dikembalikan lagi. Jadi ada dokumen itu kayak di sampah gitu, ada di bak sampah, masih bisa kita manfaatkan lagi, masih bisa kita kembalikan lagi.
Jadi tinggal dilihat apakah di recycle bin-nya masih ada atau tidak. Ya. Kalau masih ada berarti itu bisa dikembalikan lagi. Oke, mungkin itu dulu. Baik, Masya Allah. Gimana? Ustaz Aril? Jelas? Iya, iya sudah sangat jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz jawabannya. Baik, terima kasih Pak Zidni. Ayo, ada lagi? Masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, itu dia. Jadi seorang penuntut ilmu, ya dia harus, misalnya bukan harus, tapi seyogyanya membuat apa atau membuka wawasan agar tidak terlalu sempit pengetahuan kita. Apakah itu kita buka usaha atau apa aja boleh. Ayo, siapa lagi? Mungkin sudah waktunya ya untuk kita tutup. Nanti rekaman dikirim Pak Ridwan ya ke Sulawesi ya. Rekaman Zoom ini bisa kita kirim. Oh ya, ini yang rekam Pak itu ya? Insya Allah bisa Pak. Pak Darman ya? Nanti kita kirimkan via link YouTube sama atau yang lainnya juga bisa nanti. Jadi mau dibikin di Baik. YouTube Pak Darman ya? Iya, insya Allah nanti kita uploadin ke YouTube biar bisa diakses kapan saja, di mana saja. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sudah cukup ya? Enggak, Ustaz. Baik. Ustaz. Gimana, Ustaz? Ada pertanyaan? Syukron, Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ustaz. Lumayan cukup mudah. Gimana, Ustaz? Cerita, saya juga dulu pernah ikut begini agak ribet, tapi ini agak mudah, Masya Allah saya ikut ini. Insya Allah. Pernah saya dulu ikut. Pernah saya ikut dulu berapa bulan dari Kominfo, tapi agak ribet mungkin atau gimana, tapi hari ini saya ikut baru agak mudah insya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah. Syukran, barakallahu fikum Ustaz. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Zidni dan coach kita Pak Darman Syah ya, sudah menemani kita di sini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.